سبحانه وتعالى على ما أنعمه علينا من النعم، والله ذو فضل علينا وعلى العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليه وخاتم أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسلته رحمة للعالمين، سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، jemaah majlis kajian rahimakumullah, mengawali majlis kita pada pagi ini dan melanjutkan pembahasan kita tentang adab tentang salat berjamaah, di mana pada pekan yang lalu kita telah membicarakan tentang awal adab al-hudur al-masajid, al-khuruj ila al-masajid, yaitu adab pertama keluar dari rumah menuju ke masjid atau ke rumah Allah Azza wa Jal. Mengawali itu, mari kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-25. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam setelah berjumpa dengan dua orang pemudi atau dua orang wanita yang menggembalakan ternaknya. Dan dua wanita itu sedang berusaha untuk menunggu sekelompok penggembala yang sedang memberi minum kepada ternaknya mereka masing-masing. Dan dua wanita ini sengaja menjauh dari kerumunan itu. Itu diperhatikan oleh Nabi Musa alaihissalam setelah beliau meninggalkan Mesir. Kita tahu ada peristiwa yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dan waktu itu belum lagi beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari peristiwa tersebut, beliau berhijrah, berpindah dari Mesir, keluar dari Mesir dan menuju ke suatu daerah yang akhirnya beliau sampai ke negeri Madian namanya. Nah, Madian ini, kalau kita berbicara tentang negeri Madian, maka ada seorang nabi yang cepat melintas dalam fikiran kita, siapa yang pernah membaca tentang kisah para nabi dan rasul, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Tetapi kalau kita telusuri tafsir para ulama tentang kisah bertemunya Nabi Musa dengan dua anak gadis ini, apakah betul dua orang itu putri Nabi Syuaib? Tidak sepakat ulama dalam hal itu, walaupun yang populer, yang masyhur ketika kita berbicara tentang sejarah Nabi Musa,
yang sering kita dengar itu adalah dua putri Nabi Syuaib alaihissalam. Karena Nabi Syuaib adalah Nabi yang diutus ke Madian. Nah, ada yang mengatakan itu bukan Syuaib tapi saudara atau pengikut Nabi Syuaib, wallahu alam. Tapi yang jelas Nabi Musa menolong dua orang anak gadis ini untuk memberikan minum atau membawa ternak mereka ke tepi telaga, kemudian menimba air atau menyaup air dari telaga atau sumur itu dan memberi minum. Kemudian dua anak gadis ini pulang. Kemudian mereka menceritakan tentu kepada ayah mereka yang sudah tua itu. Nah, peristiwa itu, dan akhirnya orang tua itu meminta anaknya untuk memanggil pemuda yang telah menolong tersebut. Nah, apa kaitan dengan kajian kita? Pada pekan yang lalu kita berbicara tentang adab al-khuruj ilal masajid, adab keluar ke masjid untuk berjamaah. Nah, adab yang paling utama ketika kita hendak keluar ke masjid adalah al-khuruju fi ahsani hayatin, keluar dengan penampilan terbaik. Artinya ke masjid itu hendaklah kita berpenampilan rapi. Saya tidak mengatakan baru. Nanti ada kajian khusus tentang bagaimana berpenampilan pada a'yad, pada hari raya dan menyambut tamu. Dua hal yang berbeda. Nanti kalau salah mengambil pengajian, beko setiap pekan ibu-ibu beli baju baru. Nah, jadi dikatakan ahsani hay'ah adalah penampilan terbaik, rapi, bersih. Keindahan pada prinsip dasarnya adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu asalnya. Jadi Islam tidak mengajarkan kepada kita penampilan yang amburadul. Tidak. Bahkan ada suatu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika di pintu masjid, di luar masjid, ada pedagang yang sedang menggelar dagangan. Nah, salah satu yang digelar atau yang dipajang oleh pedagang tersebut adalah jubah. Nah, jubah yang terbuat dari kain yang bagus dan menarik. Kemudian Rasulullah dan para sahabat termasuk Umar bin Al-Khattab keluar dari masjid melewati dagangan tersebut. Nah, ketika itu apa kata Umar? Ya Rasulullah, ibta' hadhihi tajammal biha lil'id wal wufud. Ya Rasulullah, belilah jubah ini, engkau pakai untuk penampilan yang bagus. Tajammal artinya supaya tampil gagah, bagus. Fil 'aid, di waktu hari raya dan di waktu menyambut tamu. Jadi ketika hari raya tiba, ketika ada tamu yang datang, engkau pakai ini, kan manis, gagah ini, bagus. Mendengarkan tawaran itu, apa kata Rasul kepada Umar bin Al-Khattab?
innama hadhihi libasu man la khalaqalah. Sesungguhnya kain atau pakaian ini adalah libas, pakaian orang yang tidak ada hazzun, yang tidak ada untungnya, yang tidak mendapat jatah kelak di akhirat. Kenapa Nabi mengatakan? Nah, karena bukan, Nabi tidak membantah bahwa ketika hari raya dan ketika datang tamu kita berpenampilan bagus, bukan itu yang dibantah oleh Nabi. Tapi ternyata kain jubah itu berasal dari sutra. Nah, kalau ada orang membaca hadis yang ada di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kalau tidak dia jelaskan secara utuh, nanti jadi keliru. Jadi yang tidak disetujui oleh Nabi adalah karena bahan dari jubah itu. Nah, yang terbuat dari istabrak, dari sutra. Kan al-harir wal-dhahab, sutra dan emas tidak dibolehkan menjadi pakaian umat beliau yang laki-laki. Itu pakaian wanita itu. Nah, tidak usah beralasan lagi, ya kok cincin nikah bau ya. Di dalam Islam nikah itu tidak perlu bercincin. Tidak pakai cincin bisa aja nikah. Apalagi harus pakai cincin emas pula syaratnya, tidak. Nah, jadi tukar-tukar cincin itu tidak ada menjadi persyaratan dalam Islam. Yang ada dalam Islam itu adalah mahar. Mahar itu diberikan kepada wanita, wa atun nisa sadaqatihinna nihlatan. Begitu kata Allah, berikan kepada wanita itu mahar mereka sebagai pemberian tanpa imbalan. Jadi betul nihlah, pemberian cuma-cuma. Wanita yang mendapat. Laki-laki tidak ada persyaratan laki-laki harus menerima cincin pula, diukir pula nama kita di. Bah kok pakai nama kedua supaya langgang. Tak ada urusan langgang juga cincin itu. Yang akan melanggengkan hubungan rumah tangga itu adalah kita berikhtiar, Allah memberikan taufik. Begitu. Ini orang kadang-kadang lebih banyak khurafat di dalam banyak kehidupan sehingga meninggalkan ikhtiar. Negeri ini terjebak di dalam keyakinan yang aneh-aneh, ramal-meramal. Sampai pernikahan pun pakai dilanggengkan dengan cincin emas pula, belah rotan. Dan pangkana mau dawa awak pakai, pangkana mau awak dawa pakai. Lupa bahwa yang laki-laki tidak boleh memakai emas. Kalau akan iya juga, bukan berarti selama tidak ada keyakinan yang aneh-aneh ya pakai. Apa salahnya perak saja? Karena perak tidak termasuk yang terlarang. Nah, jadi yang dikatakan oleh Nabi, man la khalaqalah, yang tidak ada jatah. Kalau orang memakai ini di dunia, siapa yang mau memakai ini? Orang tidak ada haz, tidak ada keberuntungannya kelak di akhirat. Ada pandangan yang mengatakan bahwa itu pakaian di surga kelak bagi laki-laki. Jadi kalau sudah dia dahului memakainya di dunia, dia tidak dapat jatah di akhirat kelak itu. Berbagai macam. Nah, jadi intinya apa? Hadis itu, tajammul, berpenampilan rapi dan indah, bukan suatu yang terlarang. Ketika Nabi menolak tawaran Umar bukan karena berpenampilannya, tetapi karena bahan dari pakaian itu.
Kita ambil satu contoh lagi, hadis lain. Nabi SAW memperingatkan, man kana fi qalbihi, siapa saja yang di dalam hatinya mithqalu habbah min khardal min kibr, sedikit saja, atau kita sering menerjemahkan sebesar biji sawi. Nah, ada kesombongan di dalam hati seseorang, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Ketika itu ada sahabat yang berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna, sesungguhnya di antara kami, seseorang dari kami menyenangi pakaiannya itu hasanah, pakaiannya itu rapi, indah, bagus, wa na'luhu hasanatan, dan sandalnya itu bagus. Ada orang di antara kami yang suka demikian. Thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Nah, ketika itu bagaimana ini? Artinya sahabat yastafsir, meminta penjelasan lebih lanjut dari Rasul. Apa sebenarnya kesombongan itu? Karena di antara kami ada suka yang berpenampilan, ya mungkin orang sebut perlente lah, bajunya rapi, bagus, sendalnya bagus. Nabi SAW dengan tegas menjawab, apa kata beliau? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, jamil, wa yuhibbul jamal, dan menyukai keindahan. Nah, Nabi membuka jawaban beliau dengan mukaddimah yang sangat penting ini. Karena saya melihat banyak umat Islam hari ini yang kehilangan prinsip yang harus dia pakai karena mereka tidak memahami konsep ini. Ada sebagian yang mengatakan umat Islam itu tidak perlulah, terlalu rapi-rapi betul. Kadang dikait-kaitkan pula dengan zuhud. Ya, zuhud bukan berpenampilan kusut tidak menentu. Zuhud itu adalah tidak membiarkan dunia menguasai kita. Itu zuhud. Zuhud adalah suatu sikap dan sifat yang terpuji, benar. Tidak ada orang yang mencela zuhud. Tapi pengertian zuhud itu bukan berarti rambut aut-autan, baju compang-camping, penampilan tidak karu-karuan. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat ketika dia berpakaian sembrono, tidak karu-karuan saja. Dipanggil, ta'al, ke sini. Halaka min mal, apakah engkau punya harta? Kata Nabi. Kata orang itu, qala na'am ya Rasulullah, ada. Wa ma maluka, apa harta yang engkau punya? Minal ibili wal ghanami, saya punya unta banyak, punya kambing. Nah, kata Nabi, falyura atharu ni'matillahi fiik. Kalau memang engkau punya harta, cobalah tampakkan sedikit di tubuh engkau itu tanda nikmat Allah itu ada pada engkau. Ya kalau bahasa awak, tanda oleh ada orang sakit, carilah bantu anda selesai serupai kau. Coba tampakkan seketik. Nah, begitu Rasul memberikan arahan. Nah, ketika Nabi mengatakan di dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Imam Muslim ini, hadis sahih tadi ketika tentang kesombongan tadi, apa jawaban Rasulullah? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah maha indah dan
mencintai keindahan. Artinya keindahan dalam segala hal. Allah suka. Makanya saya jadi terus bertanya-tanya, kemana sebenarnya ceramah kita setiap pagi, setiap siang, setiap senja di negeri yang katanya adat bersandi syarak, di sini syarak bersandi kitabullah, tapi sampah berserak-serakan. Saya jadi terus jadi tanda tanya. Jadi kemana apa ceramah awak kayak? Atau memang tak diceramahkan? Tak tahu lawak kan? Nah, aneh di tengah mayoritas umat Islam, kerapian, keindahan, kebersihan mesti dapat adipura baru tempat berhasil. Itu aneh tu. Padahal kita ada motivasi yang lebih, yang tidak bisa dibandingkan dengan adipura itu tu. Apa itu? Yaitu kecintaan Allah kepada keindahan dan kecintaan Allah kepada orang yang senantiasa menjaga keindahan itu. Itu prinsip sebenarnya. Bagaimana kita bersikap, berpenampilan. Prinsipnya adalah indah. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan dan tidak memasukkan orang yang berbaju baru, orang yang bersendal bagus ke dalam kesombongan. Beliau membantah dugaan dari orang yang bertanya, inna ahadana, sesungguhnya salah seorang dari kami, atau inna rajula, ada seseorang yang suka yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada di antara kami ada seseorang yang suka berbaju bagus, bersendal bagus. Kata Nabi, innallaha jamil. Berarti itu bagian dari kebagusan dan keindahan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah karena Allah Maha Indah. Nah, makanya Nabi katakan hakikat kesombongan bukan itu. Al-kibr, kesombongan itu kata Nabi ada dua karakteristiknya. Karakter sombong itu ada dua. Yang pertama adalah batrul haqqi. Apa batrul haqq? Menolak kebenaran yang sudah terbukti. Kalau kata orang Minang, ajalnya salah. Nah, disampaikan orang bananya indah lagi berdasar sudut pandang ini, sudut pandang itu, tapi labasuluh matuari bergelanggang matu orang banyak, tapi indah aja namuh menerima atau sombong namanya. Batrul haq, menolak yang hak, yang telah terbukti kebenarannya ditolak. Sombong. Yang kedua apa? Ghamtun nas, melecehkan orang lain. Jadi baju baru lah, tapi jangan dilecehkan orang nama baju buruk. Berterompa rancak lah, tapi jangan dicemohkan pula orang berterompa usang. Nah, selama tidak seperti itu, berarti itu bukan sombong. Nah, artinya berpenampilan indah dan rapi bukan suatu yang terlarang di dalam syariat, bahkan sesuatu yang dianjurkan. Nah, sesuatu yang dianjurkan. Jadi ketika kita berbicara tentang adab al-khuruj ilal masajid, adab keluar dari rumah menuju ke rumah Allah untuk salat berjamaah, ulama mengatakan harus dengan husnul hay'ah, dengan keadaan yang terbaik. Yang terbaik itu tidak bermakna mahal. Nah, jadi jangan diidentikan, oh kalau begitu tas pambo mekena kok dapat 150 juta loh ya. Tidak ada identiknya antara indah dengan mahal. Kenapa? Barangnya ke mahalnya, kalau tidak patut dipakai, tidak indah jadi. Nah, jadi tidak identik dengan itu. Nah, untuk berpenampilan indah itu
bukan berarti kita melanggar ketentuan syarak. Kan begitu? Indah dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu di garis bawahi itu, apalagi ibu-ibu nih. Yang perhatian benar penampilan itu biasanya ibu-ibu. Apa nek pak menanti dia te motor di luar 3 kali bolak-balik rupa kacamin tadinya. Ibu pintu suruh lekang dia. Jilbab luluri tu. Tadi pintu suruh belakang balik. Baju tak matching macam-macam. Nah, artinya apa? Indah seorang muslimah itu bukan indah dalam pandangan manusia yang menjadi ukuran utama, tapi indah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Itu setiap kebecamin tu kanak-kanak itu. Kan di antara doa yang diajarkan, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Begitu. Ya Allah, sebagaimana engkau jadikan rupa penciptaanku itu hasan, indah, maka percantik pula lah akhlakku. Jadi ketika keluar, hayatnya adalah dalam keadaan indah tetapi tidak mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu adalah tentang bahwa wanita pada prinsipnya tidak disuruh untuk hadir ke rumah Allah sebagaimana suruhan kepada laki-laki. Dan itu ketentuannya. Sebagaimana suruhan kepada laki-laki. Itu sudah panjang kita jelaskan. So, kalau disuruh seperti laki-laki, ibu-ibu yang kepayahan. Nah, jadi itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada hambanya, khususnya para wanita. Kalau dibebankan wanita sebagaimana dibebankan kepada laki-laki, maka mereka akan berada dalam keadaan haraj, kesusahan. Karena itu Allah tidak bebankan dengan kondisi mereka. Kadang mereka hamil, kadang mereka punya anak kecil, kadang mereka ada tugas di rumah yang tidak mudah untuk ditinggalkan. Nah, yang kita sayangkan ada laki-laki yang berperilaku seperti wanita, itu yang berbahaya. Ajali azan berkumandang hanya bentuk ibu-ibu di rumah. Harus dia keluar lelai. Tuh. Kecuali kalau ada a'zar, kalau ada uzur syar'i yang sudah kita jelaskan itu. Nah, tetapi wanita tidak dilarang untuk hadir ke rumah Allah. Bahkan para aulia, para wali yang bertanggung jawab terhadap wanita, suami kah, ayah kah, kakak laki-laki kah, tidak diizinkan untuk melarang wanita untuk hadir ke rumah Allah. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Mereka keluar dengan hay'ah syar'iyah dengan keadaan syar'i, dengan penampilan syar'i, tidak menimbulkan fitnah baik atas dirinya maupun atas orang lain. Itu syarat. Nah, salah satu yang bisa menimbulkan fitnah itu adalah kasful aurah, membukakan aurat. Jadi kalau keluar wanita dari rumah membuka aurat, berhakkah suami melarang? Berhak, bahkan tersuruh. Adakah kewajiban seorang wali, seorang orang tua ketika melihat anak gadisnya berpenampilan membukakan aurat keluar rumah? Tentu itu kewajibannya untuk melarang. Jangankan ke pasar, ke masjid saja tidak diizinkan wanita untuk hadir dalam keadaan seperti itu. Di masjid orang kan biasanya orang yang ingin taat, apalagi di pasar. Pasar itu kan banyak syaitannya. So, tempat yang paling disukai oleh syaitan mana? Pasar. Karena itu kalau kita masuk ke pasar, kita dianjurkan berzikir, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yahyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa kita perkokoh iman kita dengan kalimat tauhid? Karena yang pertama, kita tidak mungkin menghindari pasar. Bagaimana menghindarinya? Di situ kita mendapatkan berbagai kebutuhan kita untuk berjual beli. Tidak mungkin menghindari. Tetapi
Syariat menyuruh kita waspada. Kita berada di tempat di mana godaan begitu dahsyat. Nah, ke masjid saja. Yang di masjid adalah tempat orang berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, artinya kesalehan di sini menonjol. Nah, untuk datang ke tempat orang berbuat amal saleh saja mesti memperhatikan penampilan, jangan mendurhaka kepada Allah. Apalagi ke tempat yang di situ memang syaitan bergentayangan di situ, bukan syaitan dari golongan jin saja. Syaitan golongan manusia kan banyak juga di pasar. Yang tukang palak itu syaitan itu. Yang menggoda-goda wanita itu syaitan itu. Kan syaitan kan ada di golongan jin. Syaitan al-insi wal jin. Syaitan gelaran, panggilan atau penamaan terhadap makhluk Allah yang durhaka, baik dari manusia maupun dari jin. Nah, kita sudah bicara tentang aurat. Pada pekan yang lalu, setelah sampaikan tentang pendapat ulama, di antaranya adalah ulama yang berpandangan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat. Seluruh tubuhnya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut aurat. Tidak boleh disingkapkan kecuali kepada yang halal melihatnya. Itu pendapat siapa? Itu pendapat kalangan madhab Hambali, Hanabilah, dan ba'd Syafi'iyah, dan sebagian madhab Syafi'i. Ada dua madhab, yaitu Hambali dan Syafi'i. Sebahagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat wanita itu seluruh jami'u badaniha, seluruh badannya aurat. Karena itu kalau dia keluar, dia harus tutup semua. Jadi kalau Bapak dan Ibu-ibu pergi ke Saudi Arabia, bertemu wanita memakai cadar penuh dari ujung, dari kepalanya sampai ke kakinya, mereka memakai jilbab. Apa itu jilbab? Nah, jilbab itu adalah libasul mar'ah, pakaian wanita yang menutupi dari ujung kepala, dari atas kepala sampai ke ujung kakinya, itu jilbab namanya. Yang ibu-ibu pakai sekarang banyak itu tuh bukan jilbab namanya, tuh khimar namanya. Khimar. Nah, jadi pakaian wanita itu macam-macam namanya. Ada jilbab, ada khimar, ada kemudian niqab, kemudian ada hijab. Nah, hijab ini ada dua pengertian. Ada hijab batas. Jadi kalau dengan Ummul Mukminin, dengan istri-istri Nabi, kalau berbicara harus dibalik hijab. Ada hijab antara kita dengan Ummul Mukminin kalau kita bicara istri-istri Nabi. Nah, sebagian ulama memakaikan perintah berbicara di balik hijab ini kepada seluruh wanita. Nah, itulah yang menjadi rujukan bagi mazhab Hambali, bahwa wanita berarti seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali kepada yang halal melihat bagian-bagian tertentu. Seluruh laki-laki itu ada pantangan melihat aurat wanita. Jadi wanita tetap ada auratnya di hadapan seluruh laki-laki kecuali satu, suaminya saja. Jadi dengan saudara ada aurat, ya. Dengan orang tua ada aurat, ya. Yang tidak ada aurat itu apa? Hanya dengan suami saja. Karena itu kalau meninggal seorang wanita, siapa yang memandikan? Sama dengan laki-laki kalau meninggal. Laki-laki ada auratnya juga. Kecuali hanya satu dengan
istrinya. Karena itu kalau meninggal seseorang, pada prinsipnya yang memandikannya adalah yang sejenis dari ahlul bait, dari keluarganya. Dan tidak boleh berlawan jenis kecuali hanya kalau antara mereka ada hubungan suami istri saja. Apakah anak laki-laki memandikan ibunya? Tidak. Kecuali kalau kondisi darurat itu lain masalah. Tapi selagi ada yang wanita yang memandikan. Apakah anak perempuan ikut memandikan ayahnya? Tidak. Karena ayahnya iya. Tapi antara anak perempuan dengan ayahnya ada aurat? Ada. Apa dalilnya? Tuh Nabi SAW ketika putri beliau wafat, beliaukah yang memandikan? Tidak. Beliau hanya berdiri di balik tirai, memberikan petunjuk kepada Ummah Atiyah, mulai dari anggota wuduknya dan seterusnya. Kemudian beliau ulurkan di balik tirai kain kafannya, kata Rasul. Dan itulah tauladan kita. Tetapi kalau antar suami istri, iya. Dalam hadis sahih, ya Aisyah, lau mutti qabli. Wahai Aisyah, kalau seandainya engkau yang, bahkan dalam riwayat lain, saya berharap kalau engkau lebih dahulu dari aku, akulah yang akan memandikan engkau, mengafankan engkau, dan turun ke kubur engkau, menguburkan engkau. Kenapa? Karena itu tidak ada bandingannya seorang Nabi bisa menyelenggarakan seseorang langsung. Nah, tapi kata Aisyah, tentu yo beko sore beko dono gantian sampai tidur kira-kira begitu. Aisyah dibawanya kecemburunya gitu ya. Nabi ingin menjelaskan sebenarnya apa? Bahwa begitu beliau ingin agar Ummul Mukminin Aisyah mendapatkan keutamaan diselenggarakan oleh Rasulullah SAW. Itu juga menjadi dalil bagi ulama bahwa apa? Memandikan istri, suami memandikan istri, istri memandikan suami setelah wafat pun dibolehkan. Berarti antara mereka tidak ada aurat. Nah, aurat itu dijaga karena alasan apa? Alasan haramnya orang yang tidak halal memandang aurat tersebut. Jadi aurat itu li ajlin nazar. Nah, itu yang saya sampaikan pekan lalu. Karena ada yang melihat. Namun ada yang kedua, aurat itu li ajlil ibadah. Jadi menutup aurat ada dua alasan. Yang pertama karena pandangan orang. Yang kedua karena apa? Karena beribadah. Walaupun tidak ada orang melihat. Jadi jangan nanti ketika sholat dalam kamar sendiri saja, karena tidak ada orang melihat, pakai rok mini, pakai tank top. Tidak. Karena itu li ajlil ibadah, karena beribadah tetap harus menutup aurat. Karena ibadah menjadi syarat sahnya ibadah. Yang pertama li ajlin nazar, karena ada yang melihat. Karena itu memakai hijab, ya, hijab dalam pengertian pakaian yang menutup aurat, itu bukan karena tempat, tapi karena dua perkara tadi. Yang pertama karena ada mata yang tidak halal memandang. Yang kedua karena ibadah sebagai persyaratannya adalah menutup aurat. Dua itu alasan. Nah, kalau kaidah ini dipakai dalam hidup, terjaga orang dalam auratnya. Hari ini kan tidak. Jilbab yang dipakai wanita cenderung digeser sebagai mode untuk apa? Untuk pergi ke pasar. Keluar rumah nyiram bungo. Ada wanita yang berhijab, berjilbab ya, dalam bahasa kita, keluar nyiram bungo kat tenda saja. Ah, bagus tangga situ. Ya, awak kan pekarangan awak sih, Bu ya. Tu mata orang bah.
Namanya ketika di pekarangan itu matoran lampau. Ikan tidak. Kadang ada tamu. Tiba ibu nambah hijab tadi. Maidangkan teh. Alah tangga saya sedonya. Ya hamba di rumah hamba saya. Itu matoran nama surat tadi tu. Jadi li ajlin nazar. Karena pandangan. Kalau ada orang mau masuk ke rumah kita bertamu misalnya. Memang dalam keadaan boleh dia masuk, ada suami kita bermacam, aurat harus ditutup karena dia tidak halal memandangnya. Itu dikatakan li ajlin nazar. Yang kedua li ajlil ibadah. Nah, dalam mazhab Hambali jelas bahwa mereka berhujjah dengan keumuman ayat-ayat Al-Quran, di antaranya adalah dalam surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Mereka tidak boleh melihatkan perhiasan mereka melainkan yang biasa tampak dari perhiasan tersebut. Apa mereka menafsirkan, bagaimana menafsirkan ayat itu? Huwa la yamliku zuhuru indal harakah, yaitu mereka yang tidak boleh mereka perlihatkan adalah, yaitu yang boleh diperlihatkan yaitu bunyi saja. Ketika dia bergerak, tampak, itulah yang boleh. Tapi tersingkap tidak. Nah, kenapa? Karena wanita tidak boleh menghentakkan kaki. Wanita tidak boleh mendayukan suara. Dan dengan demikian, kalau menghentakkan kaki saja supaya terdengar oleh orang gemerincing gelang kakinya, mendayukan suaranya saja supaya orang tertarik mendengarkan alunan irama dan nadanya, tidak dibenarkan, apalagi memperlihatkan wajah. Nah, begitu mereka memahami dalil tersebut, sehingga karena itu seluruhnya aurat. Nah, tidak perlu pula kita menuduh yang tidak sependapat itu pendapat radikal. Jangan main radikal jo. Tentu orang punya hak untuk menafsirkan teksnya begitu. Nah, kemudian mereka berhujjah juga dengan hadis Fadl bin Abbas. Hadis Fadl, kisah Fadl ketika diboncengkan oleh Nabi di Mina. Ada wanita yang lewat Bani Khas'am. Kemudian Fadl melihat. Wanita itu melihat pula ke Fadl. Fadl ini ganteng orangnya. Ketika melihat begitu, ditutup wajah Fadl oleh Nabi dengan kedua telapak tangan beliau dan didorong ke arah sini. Ketika Fadl dilarang itu, dia pindahkan kepalanya ke arah kiri Nabi untuk melihat wanita tersebut. Fadl main-main juga ketika itu. Kemudian ditekan lagi kepalanya oleh Nabi SAW. Itu menandakan bahwa melihat wanita tidak dibenarkan. Itulah yang menjadi alasan bagi apa? Bagi kalangan mazhab Hambali dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan wajah wanita sebaiknya ditutup. Wajah wanita aurat, kata mereka. Tetapi, nah, pendapat yang kedua, ini belum saya jelaskan pada pertemuan pekan yang lalu. Jumhur ahli fikih dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, wa ba'd Syafi'iyah, sebagian mazhab Syafi'i, wa Zahiriyah. Zahiriyah itu adalah pengikut dari Imam Daud Az-Zahiri. Di antara tokoh ulamanya adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Mereka berpendapat annal wajha wal kaffain, sesungguhnya wajah dan kedua telapak tangan serta punggung tangannya. Jadi ketika kafun maknanya adalah telapak tangan dan punggung tangan. Wajah dan kedua telapak tangan beserta punggung tangan maknanya dari mifsal, dari pergelangan tangan ke ujung jari, dan wajah tidaklah termasuk aurat bagi wanita. Tidak termasuk aurat. Nah, berarti dengan demikian sebagian ulama, bahkan lebih banyak ulama berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan serta punggung tangan bukan sesuatu dari bagian tubuh wanita
yang termasuk ke dalam aurat. Nah, akan tetapi para ahli fikih yang dikatakan jumhur tadi itu, nah, tetap nanti sependapat dengan yang pertama, kalau akan menimbulkan fitnah itu sebaiknya ditutup. Nah, kalau akan menimbulkan fitnah, apa diantaranya adalah barizatul jamal, kecantikannya mempesona betul. Itu nama itu encak tutup itu. Amu talantak tiang listrik dia orang tu. Dek mencaliaknya gitu. Nah, lalunya lupa orang dengan yang lain. Itu barizatul jamal. Itu diantara contoh yang dikemukakan, itu bisa tusirul fitnah, membangkitkan fitnah. Atau dia berpenampilan dengan penampilan yang menor, kalau bahasa kita muzayyana, berhias dengan penampilan yang membuat mata orang, bagaimana mata orang? Sakit lainnya gitu ya. Jadi kalau seperti ini, baik ulama yang mengatakan tadi aurat atau tidak aurat, berpandangan itu tutup saja itu. Jadi tampak sebenarnya syariat Islam ketika meletakkan ketentuan aurat dan tidak, sebenarnya bukan hanya menyelamatkan wanita itu saja, tapi juga menyelamatkan masyarakat sebenarnya. Disadari atau tidak disadari, rapuhnya ikatan rumah tangga hari ini karena hal-hal seperti ini tidak dipedulikan. Itu yang membuat rapuh rumah tangga. Mengapa? Karena cerita-cerita perselingkuhan dan berbagai macam itu kan karena penampilan. Ada yang tampil menggoda, senyum, suok senyum, kidas senyum, baju dipasampi, tentang pinggul diperketat. Itu laki-laki normal ketika melihat itu jangan kecek indah. Nah, manapun. Jadi sebenarnya ini adalah menjadi banyak tampang masalah. Apalagi depan orang meliuk-liuk pula, melenggok-lenggok. Nah, dengan goyangan yang bermacam-macam, dari bebek ke angsa, dari angsa ke ayam. Nah, sangat berbeda dengan apa yang dipuji oleh Allah dari wanita. Tidak ada pujian untuk seperti itu. Yang seperti itu tuh malah celaan. Itu akan mendatangkan bencana. Kalau yang dipuji, lihat surah Al-Qasas tadi. Bagaimana putri, ya kalau kita sebut itu putri dari Nabi Syuaib datang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, memberitahu pesan ayahnya untuk datang ke rumahnya karena ayahnya akan memberikan imbalan atas pertolongan yang telah dilakukan oleh Musa terhadap mereka, membantu memberi minum ternak mereka. Datang dalam keadaan apa? Istihya. Lihat ayat tadi kembali. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Datang salah seorang dari dua anak gadis tadi berjalan dengan rasa malu, memakai sikap malu, datang hanya untuk memberitahu saja, malu. Kalau dibaca kitab Al-Imam Al-Hakim An-Nasaburi dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, ada kisah itu dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu
Bahkan apa kata Musa alaihissalam ketika awal pertama anak gadis itu berjalan di depan, kamu di belakang sajalah, nanti kamu isyaratkan saja, saya belok kanan belok kiri. Nah, kenapa kami tidak terbiasa di belakang berjalan melihat panggul wanita? Jelas-jelas begitu. Kami tidak terbiasa. Nah, jadi kamu di belakang saja, biar saya depan. Nanti kemana? Kanan, kasih kanan. Ini bukan karena kebiasaan ibu-ibu sen kanan belok kiri ya, bukan itu alasan. Nah, karena malu Musa alaihissalam. Nah, tidak terbiasa kami di belakang. Nah, ini kan jauh berbeda karakternya. Jadi kalau kita menemukan di dalam sejarah bagaimana terhormatnya wanita, bagaimana terjaganya rumah tangga, bagaimana suasana masyarakat itu saling menghormati, ya beginilah karakternya. Nah, kalau hari ini setiap hari kita mendengarkan pelecehan, setiap hari kita mendengarkan perbuatan-perbuatan kriminal yang menjadi korbannya wanita, merkosaan berbagai macam. Ya, saya tidak mengatakan bahwa wanita saja yang salah dalam perkara ini, benar. Laki-laki juga tidak pandai menjaga mata hari ini. Padahal Nabi SAW telah menegur Fadl bin Abbas, mengingatkan menantu beliau Ali bin Abi Talib, an-nazratul ula lak, la tutabbi'an nazratan nazrah, jangan engkau iringkan pandangan demi pandangan. Yang pertama itu bolehlah, karena sulit juga kalau tidak, tapi itu palingkan pandangan. Bukan berarti sekali mencari ada apa paliang-paliang, kan cie saja, ada berulang-ulang gitu. Ya. Jadi ada situasi sosial sebenarnya yang rusak dikarenakan batas-batas yang telah dijelaskan oleh syara ini kita anggap sebagai kekang. Kan orang menganggap begini, campi, radikal, ketat. Nah, jadi mazhab yang memboleh, yang mengatakan wajah dan telapak tangan serta punggung tangan tidak aurat, juga memberikan syarat kalau akan menyingkapkannya boleh dengan syarat bahwa tidak akan menimbulkan fitnah. Nah, apa dalil yang mereka katakan membolehkan itu? Yang pertama, ayat yang sama, surah An-Nur tadi juga. Mereka menafsirkan ayat itu, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Mereka tidak boleh memperlihatkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa tampak muncul. Wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka menjatuhkan khumur. Khumur itu adalah khimar. Nah, mereka memahami bahwa khimar itu bukan jilbab, tetapi adalah penutup kepala. Karena dahulu wanita jahiliyah berselendang, punya selendang juga, tapi mereka ikat, mereka tutup rambut mereka dengan selendang, dan mereka jatuhkan ujung selendang ke punggung mereka, terlihatlah leher mereka. Begitu dahulu. Jadi kalau ada mode seperti itu, jangan dikatakan mode modern, itu mode jahiliyah itu. Aku kini kan salah-salah identifikasi. Awak nak latihan mencari adol lomba itulah. Nah, iya nak gadi ke pentas. Tu tak tolong doa lo nya ke buya. Tolong doa dong anak mbok buya mengatu sedang kontes kecantikan, mudah-mudahan nya dapat. Pas menang kita tahu buya alhamdulillah, bakal alhamdulillah dan serupa itu. Naudzubillah. Kadang ada pengumuman di media sosial, ayo didukung anak kita sedang melakukan perlombaan, masih onjak di atas pentas model itu. Asal toleh ni mamak nanti sebentar ABSSBK.
Nah, satu tukang sorak itu. Tapi habis SBK ngaji sumbang 2 balih dan dikerajukan anak aku sumbang sadonya. Nah, mari kita dukung anak kita. Dukung hanya suruh itu. Jadi antara awak kecekkan, awak praktekkan, banyak tidak sesuai. Itu awak tahu mencari jo sebabnya. Bakok ceko. Awak banyak melakukan hal-hal dan awak kecekkan itu adalah suatu komitmen, kemudian awak langgar. Dan kita seolah-olah tidak menyadari saja. Nah, jadi tafsir para ulama kalangan madhab Maliki, madhab Hanafi, dan sebagian madhab Syafi'i, termasuk juga Zahiri, bahwa yubdina zinatahunna tadi ada 2 bahagian yang biasa menjadi hiasan, yaitu apa? Gelang tangan dan kemudian juga gelang kaki. Itu berarti tidak mesti ditutup. Ditambah lagi dengan kalimat dalam Al-Quran itu, hendaklah mereka mengulurkan khumur bi khumurihinna. Apa khumur? Penutup kepala mereka ala juyubihinna. Juyub menutupi jaib. Juyub itu adalah fathah yang terbuka dari baju wanita di bawah lehernya, karena biasanya supaya bisa masuk ke dalam. Itu juyub namanya. Nih yang terbuka ini, biasanya di sini kadang kasih resleting atau apa itu. Nah, itu juyub. Bagian depan di dada. Ulurkan, menutup itu. Nah, karena itu kalau kita temukan dalam tafsir katakan hendaklah khimar, jilbab yang ibu-ibu nama jilbab itu menutupi dada. Nah, itu perintah Al-Quran. Begitu para ulama, mayoritas ulama menafsirkannya. Tutupi itu. Jadi jangan dikatakan tidak ada kesepakatan ulama. Ini kalau ada yang mengatakan menutup aurat di hadapan orang, yaitu memakai jilbab kalau kita atau kerudung, apapun namanya, jangan dikatakan ulama tidak sepakat. Ini 5 mazhab bersepakat untuk menutup selain yang 2 tadi, selain wajah dan telapak tangan. Di luar dari itu ittafaqu, mereka sepakat. Jadi kalau ada orang yang keluar dari itu, ada yang mengatakan wah kan tidak wajib itu keluar dari kesepakatan itu. Siapapun dia, apapun gelarnya, kemudian dia cari-cari pendapat yang mengganjil. Sedangkan perdebatan di dalam mazhab, 4 mazhab ditambah 1 Zahiriyah berpandangan bahwa apa? Bahwa menutup seluruh tubuh kecuali area yang ikhtilaf, apa? Wajah dan pergelakan tangan ke ujung jari. Ini yang berbeda pendapat. Yang lain sepakat. Nah, karena mereka tidak bisa menemukan pendapat ulama yang bisa dipegang pandangan mereka, nah mulailah mereka menggeser-geser alasan untuk apa? Agar mereka bisa menanggalkan jilbab wanita muslimah. Apa alasannya lagi? Oh, itu kan tradisi Arab. Nah, itu alasannya lagi. Jadi kalau ada orang yang menggeser alasan dari nas Al-Quran ke tradisi Arab, sebenarnya mereka yang ingin dan senang melihat wanita muslimah ini membuka aurat. Itu yang harus berhati-hati betul kita. Nah, dengan alasan tradisi Arab itu mereka bumbui dengan perkembangan zaman, modernisasi dan berbagai macam. Nah, ditambah dengan tradisi kita. Tradisi kita. Kita kan tidak Arab. Di bumi Nusantara ini punya tradisi yang beragam. Nah, muncullah nanti ide-ide Islam Nusantara lah. Kita harus terbuka menerima. Kita harus berpikiran moderat. Muncullah moderasi.
Nah, itulah cara-cara mereka sedikit demi sedikit menggeser kaum muslimin ini dari petunjuk ajaran agama mereka. Padahal sudah berabad-abad lamanya semenjak Nabi SAW, para ulama telah menjelaskan bahwa yang tidak aurat, yang dipertikaikan ulama, area yang dikhilaf mereka, yang dikhilafkan, yang diikhtilafkan, yang dipertikaikan, hanya dua bagian itu saja untuk aurat wanita, wajah dan telapak tangan. Di luar dari itu tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka. Jadi kalau muncul pendapat-pendapat itu namanya pendapat saz, namanya mengganjil. Apalagi kalau munculnya di era sekarang dengan alasan menyesuaikan kondisi zaman. Ingat, Islam itu punya prinsip-prinsip ajaran yang harus dipertahankan walaupun zaman berganti. Dan ada bagian-bagian dari petunjuk Islam yang memang itu bisa disesuaikan dengan hajat dan kondisi di mana zaman itu ada. Jadi tidak sadonya berubah. Itu syariat. Syariat itu ada yang dinamakan dengan usul, dasar-dasar yang itu tidak boleh bergeser. Karena itu thawabit, sesuatu yang konstan, yang tetap. Tidak boleh mutaghayyir, tidak boleh berubah. So kalau berubah yang menjadi itu rusak agama. Nah, tetapi terkadang sebagian orang tidak menyadarinya. Sama dengan hari ini, para pejabat kan sudah terbiasa pula mengucapkan salam campur-campur. Kenapa? Karena perangai orang awak aku kan meniru kateh. Karena presiden ngacok ngecek pada itulah, lah pada itu sampai ke bawah sananya. Nah, kalau ditanya kepada saya bahwa salam seperti itu tuh haram hukumnya. Nabi SAW jangan dikatakan tidak berinteraksi dengan non-muslim. Nabi berinteraksi dengan non-muslim. Nabi berhadapan dengan orang Yahudi, Nabi bertemu dengan orang Nasrani. Nabi bergaul dengan kaum musyrikin. Tapi apa yang menjadi karakteristik dari umat Islam di dalam menjelaskan keyakinan mereka, tauhid, itu tidak boleh dipengaruhi, digeser karena ada istilah toleransi. Itu toleransi yang kebablasan itu. Tak mesti masuk ke sana. Yang muslim baca assalamualaikum saja. Non muslim silakan saja mereka mau membaca apa yang menurut agama mereka. Nabi SAW ketika menulis surat kepada Heraklius. Heraklius itu adalah kaisar Romawi. Zaman itu Heraklius itu bahasa kitanya Hercules. Nah, Heraklius. Apa bunyinya? Sampai hari ini kan ada surat tersebut. Dan bisa kita lihat di media-media sosial. Apa kata Nabi di situ? Salamun ala manittaba'al huda. Tidak ada assalamualaikum warahmatullahi. Salam atas orang yang mau mengikuti hidayah. Artinya kalau tidak mau turut hidayah, tidak jadi dapat salam. Salamu ala manittaba'al huda. Kunda menunjukkan awak seorang nasionalis, seluruh salam agama. Padahal salam itu lahir dari mana? Dari keyakinan, berisikan apa? Berisikan doa kepada yang diyakininya. Karena itulah makanya dahulu kaum musyrikin mencoba-coba memakai salam kaum muslimin dan merubahnya. Marah Ummul Mukminin Aisyah. Orang musyrikin ucapkan salam pula kepada Nabi, tapi dia hilangkan lamnya. Apa bunyinya? Assalamualaikum.
hilangkan lam. Sam itu apa? Celaka, mati. Celakalah atas engkau mendengar itu. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Ibu-ibu kan biasa begitu. Dua dia orang ampik balik. Alaika sam wal la'nah. Macam-macam kata Ummul Mukminin Aisyah, karena Nabi dicela, dicaci seperti itu. Kata Nabi, pegang tangan Mukminin Aisyah, dah usah sepanjang tu bana, jawab saja wa alaik. Nah, celakalah engkau. Kan itu kata orang non muslim kepada Nabi. Jawab oleh Nabi, untuk engkau kecelakaan dan laknat bermacam, disambung banyak oleh Ummul Mukminin. Sepanjang tu bana, jawab saja wa alaik. Engkau yolo. Kalau jadi itu, aku sepanjang tu bana baliknya gitu. Nah, artinya apa? Salam tidak sesederhana itu. Itu adalah tampilan dan itu adalah merupakan izhar, pernyataan akan hakikat diri seseorang, karena ketika dia bertemu dengan orang lain maka seorang muslim harus memiliki izzah, tidak campur-campur. Nah, jadi tidak semuanya mesti ditundukkan kepada zaman. Bahkan Islam itulah yang semestinya membentuk karakteristik zaman, bukan Islam yang dibentuk oleh zaman. Kalau seandainya Islam ini dibantu oleh zaman, tidak jadi kalimat tauhid sampai ke negeri awak. Tentu Nabi terpaksa menurut saya dulu. Kecik Abu Jahal, Abu Lahab, mereka memimpin mah. Mereka berkuasa, mereka kaya. Kalau diadakanlah polling ketika itu, mereka mayoritas. Kalau seandainya Nabi menundukkan ajaran Islam kepada situasi dan kenyataan seperti itu, lah sampai wakini beriman. Itu tidak sampai lah padam cahaya dakwah ketika awal. Kenapa? Banyak orang menolak. Kenapa? Yang berkuasa ketika itu tidak setuju. Kenapa? Orang-orang kaya tidak setuju. Jadi karena itu Islam harus tampil menjadi ukuran di dalam apa? Di dalam kita berkarakter, bersikap, berperilaku. Itulah konsekuensi dari syahadat kita itu. Ini jangan mudah saja ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita tidak mengerti apa konsekuensinya. Nah, jadi kembali kita ke konsep aurat tadi, jelas sepakat seluruh tubuh kecuali. Jadi yang kecuali itu yang ikhtilaf. Jangan diperlebar-lebar. Dan jangan jadikan ukuran anak saya, istri saya. Tidak itu ukurannya. Karena ada pula yang kadang menjadikan ukuran anak saya saja, tidak ada saya suruh. Iya, anaknya terserahnya lah. Karena takutnya ke Allah. Ada sebagian yang mengeluh-elukan itu. Ya, gimana dia saja ulama lihat anaknya. Ya, bukan anak dia yang jadi ukuran. Lihat istri, bukan istri dia yang jadi ukuran. Yang menjadi ukuran apa? Dalil. Ketika dalil mengatakan suruh tutup, ya tutup. Ulurkanlah khumur, ujung dari khimar kamu itu menutupi juyub, ala juyubihinna, yaitu yang terbuka di dada mereka, itu artinya tutup itu. Inilah yang menjadi dasar. Kalau demikian adanya, maka otomatis wajah tidak tertutup. Karena makna khimar bukan berarti seluruh pakaian, tapi hanya penutup kepala saja. Inilah yang jadi dalil-dalil. Ditambah dengan dalil ketika haji. Kalau seandainya wajah dan telapak tangan itu diwajibkan menutupnya, tentu tidak akan terbuka karena alasan apapun, kecuali darurat. Nah, inilah dua pendapat yang berkembang di kalangan ulama. Dari dua pendapat itu, bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita perhatikan dalil-dalil kalangan Hanabilah, Hambali, dan sebagian mazhab Syafi'i, sebenarnya dalil-dalil itu tidak secara langsung menunjukkan perkara aurat.
itu hanya menunjukkan perkara pakaian. Nah, jadi itu dalil yang menunjukkan wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan. Hanya itu. Tidak ada menunjukkan itu secara khusus aurat. Sebab menutup wajah, menutup telapak tangan dalam situasi lain tidak dianjurkan, bahkan tidak dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa itu tidak otomatis menunjukkan perkara aurat. Walaupun menurut dua madhab tadi itu menunjukkan aurat. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang niqab, nah, tentang cadar yang dipakai oleh kalangan Hanabilah dan begitu juga Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak boleh dibukakan wajah, tidak boleh belakang. Itu jelas-jelas dalam kondisi al-khawf, ada ketakutan dari fitnah. Nah, itu yang banyak dari hadis-hadis tersebut. Dan sedangkan di kalangan sahabat wanita, sikap kehati-hatian di dalam berpakaian ini lebih menonjol dari tengah mereka. Jadi boleh dikatakan niqab itu atau cadar itu lebih kepada kehati-hatian. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ada wanita yang tidak memakai niqab. Seperti kasus ketika Nabi selesai berkhutbah, kemudian beliau berjalan ke arah wanita, kemudian ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi melihat dan di dalam hadis itu diceritakan tentang wajah wanita tersebut. Itu pertanda bahwa sahabat ada melihat wajah wanita tersebut. Dengan demikian bahwa memakai niqab yang ada di dalam hadis-hadis lebih cenderung kepada sikap wara namanya. Apa wara itu? Yaitu kehati-hatian demi untuk menjaga kehormatan. Jadi tidak bisa difahami ke tingkat wajib. Nah, tetapi di luar dari wajah dan telapak tangan serta punggung tangan, jelas menutupnya di hadapan orang yang tidak halal memandangnya. Dan begitu juga nanti di dalam sholat hukumnya adalah wajib. Nah, berdasarkan kepada dua pendapat itu, kita lebih cenderung mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk kepada aurat. Dan siapa yang ingin menutupnya tidak dianggap radikal. Dengan catatan menutupnya itu dengan tujuan untuk lebih menjaga ihtiyatan, kehati-hatian. Artinya orang yang tidak memakai cadar tidak bisa dikatakan orang yang tidak patuh kepada dalil, tidak patuh kepada Al-Quran dan tidak taat kepada sunnah Nabi. Artinya batas minimal adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali, ada kecuali kalau wanita itu barizatul jamal, memiliki kecantikan yang yang menarik, yang mendatangkan fitnah, membuat orang tergerak hatinya, atau dia berhias melebihi dari kadar yang wajar. Nah, jadi makanya kalau ke ditampilan wajah sudah sederhana saja, tidak usah lo hijau-hijau sadonyo. Nah, itu. Ambo kadang tak ngerti bojo. Alis mato saranca dicuku aja. Ganti dia spidol. Jale pipinya lah berasia, dia belau Nah, tapi perlu diingat bahwa hukum ini jangan hanya tertuju kepada wanita, bapak-bapak. Bapak-bapak juga ada hukumnya. La tutabbi'in nazratan nazrah. Jangan pandangan kepada wanita yang tidak halal memandang itu melanggar ketentuan syariat, yaitu mengiringkan pandangan demi pandangan atau mencalik dengan syahwat. Karena itu ghaddul basar,
menundukkan pandangan itu tersuruh di dalam syarak. Supaya apa? Supaya jangan dibiarkan, jangan dibukakan pintu kepada panah syaitan untuk menggerakkan syahwat. Jadi tidak boleh wanita saja, yang laki-laki tidak menjaganya. Nah, kalau kita berbicara tentang hadir ke masjid untuk beribadah, itulah yang mesti dijaga oleh wanita, yaitu dengan keadaan yang rapi, indah, tetapi tetap dalam keadaan menutup auratnya, tidak mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu catatan terkait dengan itu. Sedangkan yang laki-laki tentu disuruh untuk apa? Tetap menutup aurat. Jelas. Tetapi adab laki-laki ada lagi selain sekedar menutup aurat, karena aurat laki-laki dengan sesama laki-laki itu antara lutut dengan pusar. Amun naneran apa-apa nambah olahraga pakai serba pendek, ikut ala lah cara. Laki lo kepi haji dia teh. Ini bagaimana ini? Aurat laki-laki antara pusar dengan lutut. Jelas. Nah, karena itu kalau keluar ada yang melihat, itu jelas harus ditutup. Jadi jangan hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak perhatikan. Kemudian di antara adab laki-laki kalau hendak melakukan salat, tidak dalam keadaan telanjang bahu. Nah, walaupun auratnya sudah tertutup, sebagian ulama mengatakan itu makruh hukumnya, laisa ala atiqihi syai', tidak ada sesuatu di bahunya. Itu makanya kalau bapak-bapak pergi umrah, haji, tawaf, ketika tawaf itu kan menyelempangkan pakaian ihram, membuka bahu sebelah berapa? Sebelah kanan, menutup bahu kiri dengan ihram, dengan selendang ihram tersebut. Ketika akan salat sunat tawaf, bagaimana hay'ah keadaan yang afdal? Afdalnya adalah tidak menyelempang lagi, tapi ditutupkan kembali bahu tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang laki-laki salat dalam keadaan tidak ada apa-apa di atas. Tapi ada loh sebagian yang mencari elaknya pakai anak baju boxen saja. Nah, tali saya dua di situ. Apakah itu cukup? Tidak. Sebaiknya tetap dia menutup, walaupun kadang dengan selendang atau kain panjang supaya tertutup. Itulah keadaan. Nah, tentu kalau dia melakukan hal yang seperti itu, itulah kadar minimal. Belum masuk dalam kategori zina. Nah, karena itu memakai pakaian yang rapi melebihi dari batas minimal, itulah yang dikatakan dengan adab. Kalau tadi Allah lah pakaikan sarung dari lutut sampai ke pusat dah tertutup, tu dia gih anduk ketek cik di bau, itulah sah salat sah. Tetapi apa? Hay'ah keadaan terbaik belum. Kalau akan ke masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Itu adab pertama terkait khurud atau keluar ke masjid. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan keadaan dan penampilan adalah yang kedua adalah tibur raihah, yaitu harum atau dalam kondisi tubuh tidak ada tercium darinya bau yang tidak sedap. Tapi ingat, ini berbeda lagi. Untuk laki-laki tidak ada persoalan dengan parfum yang semerbak. Tetapi untuk wanita, parfum wanita itu tidak seperti itu karakternya.
Parfum wanita sebatas menyegarkan fisiknya, kecuali kalau dia berada di samping suaminya dan mahramnya, baru boleh dia, sama dengan pakaian tadi. Sebab ada peringatan Nabi, ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita manapun mempergunakan itir itu adalah parfum, kemudian dia kharajat, keluar dari rumahnya, famarrat ala qaumin, kemudian dia lewat di tengah-tengah atau berada di tengah-tengah sekelompok orang, kemudian setelah itu karena dia lewat, tentu orang mencium baunya. Kalau ada wanita yang sengaja membuat seperti itu, ayyuma imra'atin ista'tarat wa kharajat wa marrat ala qaumin liyajidu rihaha, supaya tercium oleh orang yang dia lewati itu harum tubuhnya, parfum yang dia pakainya itu. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dari Abi Musa Al-Ash'ari, apa kata Nabi? Fahiya zaniyatun, wanita tadi adalah penzina, kata Nabi. Orang awak coba mengecen istilah orang awak tu, bentuk malaikat tampih, bau malaikat turun, walaupun dia belum pernah mencium bau malaikat, ada. Tapi istilahnya artinya semerbak. Nah, karena itulah makanya parfum wanita tidak menyengat seperti itu. Hadis Abu Musa Al-Ash'ari itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Nasaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Para ulama mengatakan hadis itu sahih sanadnya. Karena itu hukumnya memakai parfum yang semerbak agar tercium harum oleh orang. Awak pakai je bu ya, tapi tak ada semerbak kalau mendaki orang. Kalau mendaki itu tak salah awak, orang mendaki itu hanya mendaki ke orang. Nah, itu bukan berarti wanita tidak boleh memakai sesuatu yang menyegarkan tubuhnya, silahkan saja, tetapi tidak untuk apa? Untuk tercium oleh orang lain, tapi menyegarkan, kecuali kalau dengan suaminya. Karena ada riwayat Ummul Mukminin Aisyah, kalau sudah saatnya Nabi datang ke rumah untuk menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping berhias, memakai cincin dan berbagai macam, Ummul Mukminin juga memakai parfum. Bahkan supaya bau parfum itu menyebar ke seluruh tubuh, dia campur dengan air untuk disiramkan ke badannya. Itu makanya ada kisah satu kali, ada Sofia, istri Nabi, Sofia binti Huyai. Mungkin ada perilaku dia yang dia kira kurang membuat Nabi nyaman, sehingga terlihat Nabi kurang senang dengan sikap dia. Tapi Nabi kan tidak serta-merta begitu saja. Tapi istri belum merasa ada yang tidak nyaman Rasulullah terhadap saya. Mengadulah Sofia kepada madunya, kepada Aisyah Ummul Mukminin. Ya Aisyah, Nabi sepertinya ada yang tidak nyaman dengan saya Rasulullah. Kalau begitu, engkau bujuklah Rasul agar ridha dengan saya. Kalau engkau berhasil membujuk Rasulullah memaafkan saya dan meridhai saya hadiahkan malam saya untuk kamu. Artinya malam Nabi di tempat Sofia diserahkan kepada Aisyah. Silakan Nabi pulang di malam saya ke rumah kau. Oh, Aisyah semangat. Okey, baik. Nah, kemudian ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba Ummul Mukminin Aisyah melihat Nabi sedang duduk. Dia pakailah parfum. Dia campur parfumnya dengan air. Dia siramkan ke tubuhnya. Setelah itu dia menghampir kepada Rasulullah dengan penampilan seperti itu. Nabi lah tahu saja. Ya Aisyah, ini ada apa?
Ini bukan malam engkau. Nah, apa kata Ummul Mukminin Aisyah dalam satu riwayat saya baca, kan Allah bisa memberi rezeki kepada orang tanpa yang dia duga-duga. Namanya ada apa? Tadi Sofia, ya Rasulullah, ada apa engkau dengan Sofia? Kata Nabi, tidak ada. Sudahlah, ridhakanlah dia. Mungkin dia tersalah. Ya kata Nabi, ya sudah, saya ridha dengan Sofia. Nah, karena itu malam ini engkau tidak ke tempat Sofia. Kenapa? Kami sudah deal. Nah, kira-kira. Yang kita ambil dengan deal-dealnya, yang kita ambil adalah bagaimana Ummul Mukminin Aisyah berpenampilan memakai berbagai perhiasan dan diantaranya memakai parfum dengan menyiramkan ke tubuhnya. Nah, inilah adab wanita dan zaujah salihah. Nah kan terbalik betul kan? Kini kebanyakan dari wanita kalau di rumah bawang. Kalau pergi keluar, wah berbagai macam. Nah, dirobahlah sedikit itu. Nah, jadi itu diantara harus perhatikan. Sedangkan bapak-bapak juga demikian, memakai pakaian yang rapi, kemudian berikutnya dengan bau yang sedap. Karena itu, apabila orang ada pada tubuhnya sesuatu yang bisa mengganggu suasana dari sisi penciuman, maka orang tersebut malah disuruh oleh Nabi untuk jangan dulu, tidak bisa dihindari. Misalnya dia makan pete atau makan jengkol. Nah, sulit dia untuk menghilangkan, ya sudah, untuk sementara jangan dulu. Hilangkan bau itu dahulu. Sekarang kan sudah banyak alatnya. Selama tentu tidak disengaja untuk menghindari sholat berjamaah. Nah, ini adalah adab yang kedua yang terkait dengan penampilan. Yang ketiga yang terkait dengan penampilan adalah as-siwak. Apa? Nah, itu adalah penyempurna dari taharah kita dengan membersihkan fam, mulut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati," kalau seandainya tidak akan menimbulkan kesusahan, kesulitan atas umatku, la amartuhum bis-siwak, tentu saya telah perintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok gigi inda kulli salah, di setiap akan melaksanakan salat. Nah, menggosok gigi ini difahami bisa memakai kayu siwak dan bisa memakai yang lain selama itu halal. Nah, jangan difahami terbatas bersiwak itu dengan kayu siwak itu juga. Karena tidak semua orang hari ini, yang pertama, mudah memakainya, pandai memakainya, dan terkadang juga tidak menjadi kebiasaan di suatu negeri, tapi diambil maksudnya. Maksudnya adalah membersihkan mulut dan menghilangkan bau yang mungkin muncul dari mulut. Kenapa? Karena kita hadir di dalam majlis. Jadi ketika hadir dalam majlis, suasana tubuh kita itu jangan sampai mengganggu. Nah, itulah 3 adab penampilan. Yang pertama adalah penampilan lahir, pakaian dan macam. Yang kedua terkait dengan bau tubuh. Yang ketiga terkait dengan mulut. Nah, itu baru adab pertama, keluar dari rumah menuju ke masjid. Itu adab lahir baru. Nanti ada adab batinnya. Adab batinnya adalah senantiasa terkait dengan Allah, menjauh dari segala bentuk kedurhakaan, karena itu akan menjauhkan dari kekhusyukan. Nah, ikut nababayo bapak je ibu ado samo saya yang dari rumah sampai ke pintu musaji 3 orang lo laki orang tetong nyoka salat berjamaah. Nah, bergunji yang sepanjang jalan. Di kampung-kampung cok tu selesai menunggu solat syuruk atau istisrak, kemudian pulang sama-sama rami-rami. Kecilnya olahraga pagi, tapi entah nanti baconya tak apa-apa. Itu adab berjamaah yang kurang. Nah, sekarang masuk kita ke adab yang kedua, adab zahir. Apa itu? Al-mubadarah.
Itu bersegera untuk hadir. Nah, bukan menunggu iqamat tiba, sudah itu berlari-lari untuk ke masjid. Nah, jadi makna dari ayat Al-Quran hafidhu ala salawat, jagalah salat itu, kan bukan satu maknanya. Yang pertama maknanya hafidhu ala awqatiha, peliharalah waktunya. Bagaimana memelihara waktunya? Hadirlah sebelum waktunya, supaya kita memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menunaikan salat. Di awak ndak ada nanane tibo talambek pulang. Ini yang masalah. Alun taga imam lai awala taga. Nanti ada adab lagi ketika keluar dari masjid. Sempurnanya salat berjamaah itu adalah berdiri setelah imam berdiri. Imam lah beranjak, baru awak keluar. Kalau enggak, imam baru ke baca astagfirullah, nyala tegak dulu. Itu adab. Jadi menyempurnakan salat ini memang satu pekerjaan yang tidak ringan kalau kita lihat dari praktek selama ini. Al-mubadarah. Nah, kenapa mubadarah? Karena kita disuruh untuk menjaga waktu salat. Itu makna hafiz. Yang kedua, menjaga salat itu adalah menjaga kaifiyah, cara pelaksananya agar sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan dicuri sujudnya, jangan dicuri rukuknya, jangan tidak disempurnakan bacaannya. Kemudian di antara yang ketiga adalah al-muhafazah, menjaga kekhusyukannya. Terus. Dan terakhir apa? Menjaga maqasidnya. Maksud dari salat itu. Kalau salat itu mencegah dari keji dan mungkar, jaga itu supaya salat itu tetap menjadi apa? Menjadi penjaga kita dalam setiap langkah. Jadi makna menjaga salat bukan hanya menjaga takbir sampai salam saja. Yang pertama menjaga waktu. Nah, itulah pertanda. Jadi alamat seseorang yang hatinya tersangkut dengan masjid bukan berarti nyolalok di masjid. Jadi ada sebagian orang mengatakan, kan ada hadis tuh, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Sering kan mendengar hadis itu? 7 kelompok orang, 7 orang yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah. Ada sebagian, itulah makunya orang awak dulu lalu di surau. Hubungannya. Kenapa? Dari 7 itu ada cie. Rajulun qalbuhu, seseorang yang hatinya tersangkut di masjid. Lalu di surau itu tuh indah lalu saya bunuhnya solat enggak. Jadi makna hati orang tersangkut dengan masjid itu bukan sekadar lalu, tapi apa? Menjaga waktu, ada waktu menunaikan ibadah di masjid dan hadir dalam kegiatan majalisil ilmi di masjid. Itu makna dari ta'alluq hati bergantung masjid itu. Aku nope lalu masjid pas azannya keluar. Kan ada orang nama dari itu dibuat rapek di surau sengaja tu. Orang kan melakukan salat, dia tidak salat. Nah, karena itu siapa yang hadir di masjid, nanti adabnya orang sudah azan sama dan kan kita cepatkan, oh sudah lewat ya 11:30, kenapa kita keluarkan? Saya kan berharap ibu-ibu pulang, karena mayoritas semenjak dahulu yang isi pengajian ini ibu-ibu. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan bapak-bapak banyak. Nah, makanya sebuah 11:30 pulang. Tapi kadang tak sebagian ngaratinya tak pulang dan sangkui di mall. Pulang dulu kalau ada keperluan di rumah. Mana tahu suami pulang bekerja. Ini jangan sampai kita tidak ada pula. Adalah sebagian dari ibu-ibu dan sibuk bermajlis ta'lim hanya keceng ke lakinya. Mau pengaji ke dah? Kau makan biar silam periwa.
Itu tidak tepat cara begitu. Nah, itu tidak benar cara begitu. Makanya saya suruh. Tapi kalau sudah azan, ya, sudah iqamat orang di masjid ini, walaupun yang tadi bermusafir atau yang akan bermusafir, ya, sudah azan berkumandang. Misalnya datang salat asar di sini. Kemudian tadi kan sudah dari bermusafir, sudah menjamak takdimkan asar ke zuhur. Kemudian datang ke masjid, iqamat dilangsungkan. Orang salat berjamaah, dia duduk saja di sudut itu. Itu sikap yang tidak benar. Ada sebagian putar sini teras tu. Ianya alasannya, ambolah salat tadi. Tidak, kalau sudah diiqamatkan untuk salat, kita berada di masjid dan orang melakukan salat berjamaah, walaupun tadi telah salat di perjalanan, tetap salatlah, itu adab namanya. Itu yang ditegur oleh Nabi SAW dahulu. Sahabat ketika di Mina, Nabi melakukan salat, dia sudah menjamak salatnya, sampai dari masjid dia duduk saja. Kenapa kalian duduk saja? Kenapa tidak ikut salat? Ya kamilah salat perjalanan ya Rasulullah. Nabi tegur, jangan seperti itu. Nah jadi karena itu ketika kita berbicara tentang menjaga salat, itu adalah pertanda bahwa hati orang tersangkut dengan rumah Allah. Apa tandanya? Orang itu, kalau bahasa orang awak, gelisah kalbunya ketika azan telah berkumandang atau panggilan sudah ada, dia belum juga hadir memenuhi panggilan tersebut. Itu adalah adab yang kedua, al-mubadarah. Nah, makna al-mubadarah, kenapa mubadarah? Bersegera itu merupakan adab yang terbaik karena malaikat, orang yang hadir di rumah Allah cepat menunggu pelaksanaan salat iqamah, jangan dianggap rugi. Karena menunggu pelaksanaan salat itu dia sedang menerima curahan rahmat, di antaranya adalah doa malaikat. Dan dia mendapatkan pahala menunaikan salat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu warhamhu ma lam yaqum min salatihi aw yuhbis. Kau perhatikan, sesungguhnya seseorang kamu itu telah berada di dalam salat. Apa makna berada dalam salat? Walaupun dia belum takbir, maknanya dia telah mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukan salat, dengan catatan dia bertahan madamatis salatu tahbisuhu, selama salat itu yang menahan dia untuk bertahan. Jadi karena itu jangan gelisah pula talambe imam keluar. Itu baru satu faedah ya. Awak kena cok gelisah tu. Imam belum tiba boleh bersuruh saya muazzin, qamat lalai, qamat lalai. Padahal tak ada hak awak di situ. Lambat imam, jangan dikatakan rugi. Selama kita bertahan di masjid karena terhalang keluar karena solat belum didirikan, itu sudah berada di dalam solat. Pahala bercucuran. Dan malaikat terus mendoakan orang itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, terus malam yakum min salati, sebelum dia selesai melakukan salat, berdiri dari salatnya, atau dia berhadas. Jadi karena itu tidak rugi. Ditambah lagi waktu antara azan dan iqamah adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi jangan gelisah menunggu kedatangan imam. Jadi bersegera untuk hadir merupakan adab terbaik, dan di samping itu mendapatkan keutamaan di sisi Allah berupa pahala salat yang panjang dan doa malaikat, serta mendapatkan waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu antara azan dan iqamah.
Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.